Oke, anak ibu semuanya, berikut akan ibu sampaikan materi pengantar mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita di tahun ajaran baru ini. Sekali lagi ibu ucapkan selamat datang untuk kalian. Selamat bergabung di keluarga besar SMA Swasta Budi Agung Medan. Anak-anak ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu kalian semua sudah mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah, di mana salah satunya adalah ada pengenalan guru-guru yang masuk di kelas kalian. Untuk mengingatkan kembali, di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu agar kalian lebih bisa mengenal ibu lebih dekat. Oke, nama ibu Kania Puspita Lestari. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Kania. Di sini ibu akan mengampu mata pelajaran sosiologi. Nah, kalau misalnya kita membahas terkait dengan sosiologi, sosiologi itu berkaitan erat dengan ilmu sosial. Mungkin kalian beberapa bertanya-tanya, apa sih itu sosiologi? Kok saya baru dengar ya dengan ilmu sosiologi? Nah, sebenarnya sosiologi ini sudah ada ketika kalian duduk di bangku SMP. Namun, bedanya sosiologi ketika kalian duduk di bangku SMP itu digabung dengan mata pelajaran IPS lainnya dan bergabung menjadi satu mata pelajaran, yaitu IPS terpadu. Nah, di SMA ini kita akan mempelajari ilmu-ilmu IPS atau ilmu-ilmu sosial itu secara lebih khusus. Maka dari itu, di penjurusan kalian, untuk yang jurusan IPS itu terdapat 3 mata pelajaran penjurusan. Yang pertama itu sosiologi, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga geografi. Agar kegiatan pembelajaran kita selama 1 semester ini berjalan lancar, alangkah lebih baiknya Ibu menyampaikan beberapa pengantar terkait dengan mata pelajaran sosiologi di kelas 10, khususnya di semester 1. Di sini akan ada video yang memaparkan mengenai kompetensi dasar yang akan disampaikan selama 1 semester, materi-materi yang akan dicapai, beserta tujuan-tujuan pembelajarannya, serta tentunya penilaian yang akan kalian terima untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami mata pelajaran atau materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang berikut ini. Kompetensi dasar yang akan kita bahas selama 1 semester di kelas 10 ini ada 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama lebih kepada kalian memahami ilmu sosiologi itu apa, dan yang kedua, kalian lebih mengenali dan mengidentifikasi seperti apa hubungan individu di masyarakat. Oke, anak ibu sekalian, kita akan masuk ke penjelasan materi berdasarkan kompetensi dasar yang sebelumnya. Untuk kompetensi dasar yang pertama, di sini kalian diminta Sekian untuk memahami pemaparan materi pengantar hari pengetahuan dasar ini. kalian Ibu terkait ucapkan terima dengan kasih sosiologi kepada sebagai anak-anak ilmu ibu pengetahuan. semuanya. Nah, Selamat pagi. tujuan kita Assalamualaikum mempelajari warahmatullahi kompetensi wabarakatuh. dasar ini adalah yang pertama, kalian itu diharapkan dapat memahami ilmu sosiologi itu menjadi bagian ilmu sosial. Kemudian, kalian juga dapat mendefinisikan sosiologi itu apa dan bagaimana sejarah perkembangan sosiologi di dunia maupun di Indonesia. Berikutnya, kalian juga dapat menguraikan objek kajian sosiologi serta ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Dan kalian juga harus dapat menganalisis apa sih fungsi sosiologi dalam mengkaji kehidupan di masyarakat. Serta, kalian juga harus mampu membuat laporan mengenai kejadian atau kajian sosiologi dalam peristiwa yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa kalian peroleh dengan kalian mempelajari cakupan materi seperti berikut. Di sini, cakupan materinya untuk secara umum itu adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Poin-poin yang akan kita bahas dalam kompetensi dasar ini ada 5 poin. Yang pertama ada konsep ilmu sosiologi, sejarah perkembangan sosiologi, ada objek kajian sosiologi, ciri-ciri ilmu sosiologi, serta fungsi sosiologi
dalam. Selanjutnya kita akan memasuki ke penjelasan materi berdasarkan kompetensi dasar yang kedua, di mana di sini kita akan membahas lebih jauh mengenai realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Apa tujuan dari kompetensi dasar ini? Tujuannya itu kalian mampu mendefinisikan manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Kalian juga dapat menjelaskan pengertian gejala sosial itu apa, dan kalian juga bisa menerangkan proses hubungan atau interaksi sosial manusia di masyarakat. Selain itu, kalian juga harus mampu mengaitkan atau menghubungkan bagaimana sosialisasi itu bisa membentuk kepribadian seseorang. Dan yang pastinya, kalian juga harus dapat menyajikan laporan mengenai bagaimana hubungan sosial individu yang terjadi dalam masyarakat. Nah, materi pendukungnya itu adalah ada 4 poin. Yang pertama ada individu dan kelompok, yang kedua ada gejala sosial, yang ketiga ada hubungan sosial, dan yang keempat ada sosialisasi. Baik anak-anak ibu sekalian, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami ilmu sosiologi berdasarkan kompetensi dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ibu akan melakukan penilaian terhadap kalian masing-masing, di mana sistem penilaiannya itu ada 3. Yang pertama ada penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, baik itu berupa soal pilihan berganda maupun soal uraian. Penilaian yang kedua itu ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini berhubungan dengan unjuk kerja kalian. Dalam hal ini, Ibu memilih tugas portofolio berupa membuat clipping dan makalah. Yang ketiga, itu adalah penilaian sikap. Jadi, walaupun kita belajarnya daring, tidak lupa Ibu akan menilai sikap kalian tentunya selama proses pembelajaran daring. Nah, sikap yang akan Ibu nilai dalam hal ini ada 2. Yang pertama ada rasa ingin tahu kalian, yaitu melalui pengamatan proses belajar kita. Dan yang kedua, ada sikap tanggung jawab dari kalian, dari cara kalian melakukan pengumpulan tugas-tugas selama daring. Nah, untuk mempermudah kita dalam proses kegiatan belajar, tentunya kita memerlukan media belajar. Di sini ada 3 media belajar yang kita gunakan. Yang pertama ada buku sosiologi kelas 10, yang kedua ada aplikasi Microsoft Teams, dan yang ketiga ada WhatsApp. Nah, anak-anak ibu, untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar kita, maka di sini ada beberapa peraturan belajar selama kita daring yang harus kalian patuhi bersama. Yang pertama, kalian harus mengisi daftar hadir pada setiap pertemuan. Pengisiannya dimulai pada pukul 8 sampai pukul 9 tepat. Yang kedua, kalian harus tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kalian juga harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, tentunya kalian harus melakukan dan mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini secara tanggung jawab. Oke anak-anak ibu sekalian, setelah kalian melihat video pemaparan terkait materi pengantar ilmu sosiologi selama kurang lebih 1 semester di kelas 10 ini, ibu harapkan kalian mempunyai bekal atau mempunyai sedikit pemahaman terkait mata pelajaran kita ke depannya seperti apa. Ibu harapkan dari materi pengantar yang Ibu sampaikan tadi, kita dapat bekerja sama dengan baik sehingga 1 semester ke depan ini bisa kita jalankan dengan baik. Sekian untuk pemaparan materi kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.